Malam adik-adik, kembali lagi ketemu saya Kak Petra, Kak Rama, Kak Leo, dan Kak Pandu di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Marilah kita menyanyikan pujian Happy Ayaya. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu pada hari ini, marilah kita satu dalam doa. Mari. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih telah mengumpulkan kami di tempat ini maupun yang berada di jauh. Ya Tuhan, berkati mereka karena di bulan-bulan ini telah ada virus corona ya Tuhan, dan berkati para adik-adik ini supaya bisa tidak terjangkit pada virus ini ya Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih atas berat-Mu pada pagi hari ini untuk menyembah-Mu ya Tuhan, demi nama Tuhan Allah Bapa Roh Kudus. Haleluya, amin. Untuk lagu selanjutnya, mari kita pujikan Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, marilah kita satu dalam doa. Mari. Terima kasih Tuhan atas berat-Mu pada pagi hari ini telah mengumpulkan kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman-Mu ini bisa berkenan di kehidupan kami ya Tuhan. Dan berkatilah supaya firman ini bisa bermanfaat bagi kami maupun keluarga yang ada di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa Roh Kudus selalu menyertai. Haleluya, amin. Masih semangat nggak adik-adik? Nah, mari kita lanjut dengan memujikan Yesus pokok dengan semangat dan gembira ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di
Shalom. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia meskipun ini ya hanya di rumah saja, sekolah di rumah, apa-apa di rumah. Kan kalian tahu karena apa? Karena di luar sana itu ada virus corona yang sangat berbahaya. Jadi adik-adik harus sangat berhati-hati. Oke. Pada kesempatan ini Kak Lisa akan membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Oh ya, sebelumnya Kak Lisa mau tanya, apakah kalian ingat firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Erwin ya waktu minggu kemarin? Wah, hebat, semuanya ingat. Minggu lalu belajar tentang Yusuf dan ke-11 saudaranya. Nah, itu nama-namanya tolong dihafalkan semua. Jadi adik-adik tidak akan lupa akan saudara-saudaranya Yusuf dan lebih mengenal tokoh-tokoh Alkitab ya. Minggu lalu itu dari Yusuf dan saudara-saudaranya kita belajar untuk tidak iri hati. Sebab jika ada iri hati di dalam hati kita, maka akan dapat menimbulkan hal-hal yang atau niat-niat yang tidak baik bagi kita. Jadi sekarang kita harus bersama-sama belajar untuk menghilangkan iri hati dalam hati kita agar kita hidup dengan baik. Nah, pada firman Tuhan kali ini kita juga masih akan tetap bercerita tentang Yusuf dan diambilkan di Kejadian 40 ayat 1 sampai ke 23. Nah, sekarang siapkan Alkitabnya dulu. Gambarnya disimpan dulu ya. Alkitabnya kita Kejadian 40 ayatnya yang pertama hingga ke 23. Ya, panjang sekali. Jadi nanti setelah kalian mengikuti kebaktian online, kalian dapat meneruskan membaca kitab Kejadian ini bersama-sama dengan keluarganya masing-masing. Nah, nih nanti dalam cerita Yusuf kali ini kalian akan bertemu dengan beberapa karakter ya. Oh iya, sebelumnya judul dari firman Tuhan kali ini adalah Yusuf mengandalkan Tuhan. Nah, nanti dalam cerita kalian akan bertemu dengan yang pertama, tokoh utama adalah Yusuf. Kemudian ada Potifar, istri Potifar, juru minum, dan juru roti. Tentu ini bukan cerita baru buat kalian juga kan ya. Dan kalian masih ingat Yusuf waktu itu dijual saudara-saudaranya, dan kemudian Yusuf bekerja di rumah Potifar sebagai apa? Sebagai budak, atau kalau sekarang kita biasanya menyebutnya sebagai pembantu ya. Ya, dia bekerja di rumah Potifar. Meskipun jadi pembantu, Yusuf bekerja dengan rajin dan selalu jujur. Nah, tetapi pada suatu hari istri Potifar mengajak Yusuf atau menggodanya untuk berbuat yang tidak baik. Adik-adik, kira-kira Yusuf manut apa tidak ya? Ya tentu saja Yusuf menolaknya. Karena apa? Yusuf itu orang yang selalu taat kepada Tuhan dan tidak mau berbuat yang tidak baik. Yusuf tidak mau menuruti istri Potifar. Wah, tidak diturutin, kira-kira marah nggak ya? Iya, istri Potifar marah besar. Dia kecewa karena Yusuf tidak taat kepadanya. Kemudian istri Potifar mencoba untuk memfitnah Yusuf bahwa dia sudah berbuat buruk kepada istri Potifar.
Dan Potifar percaya saja dengan laporan istrinya itu. Lalu setelah mendengar laporan yang tidak benar dari istrinya itu, si Potifar menyuruh para prajuritnya untuk langsung menangkap Yusuf dan memasukkannya ke dalam penjara. Kasihan ya Yusuf, dia sebetulnya tidak berbuat salah, tetapi karena ada yang memfitnahnya, berkata-kata yang tidak benar, dia harus masuk penjara. Nah, gambar selanjutnya ini Yusuf ada di dalam penjara. Nah, kira-kira sedih nggak hatinya Yusuf? Ya pasti sedih ya. Orang berbuat sudah benar, baik, tetapi harus tetap masuk penjara. Yusuf meratapi nasibnya. Allah, kok jadi koyong ini nasibku. Nah, Yusuf nangis gak ya? Ya mestinya nangis ya. Soalnya wong tadi dikatakan dia benar tetapi tetap dimasukkan ke dalam penjara. Ya, kira-kira sudah 10 tahun Yusuf diperbudak dan dipenjarakan. Sekarang dia sudah berusia sekitar 28 tahun. Ya, bisa dikatakan kehidupannya tidak sesuai harapannya. Kapankah dia akan bebas? Kapan bertemu ayahnya yang pasti sudah tua? Kapan ketemu adiknya kesayangannya? Siapa namanya? Ya, Benyamin. Apa ya aku akan hidup selamanya di penjara? Yusuf menjadi galau, gundah. Tapi Yusuf tidak larut dalam kesedihannya itu. Untuk menghapus kegalauan hatinya itu, Yusuf justru lebih bertekun dalam doa, lebih taat kepada Tuhan, dan semakin percaya kepada Tuhan Allah. Dia tidak kecewa kepada Tuhan. Dia percaya pasti Tuhan punya rencana buat dia. Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu dia tetap terlihat bahagia, tersenyum. Adik-adik seperti ini ya, seperti adik-adik tersenyum kalau apa? Diizinkan main game, pasti tersenyum bahagia. Ya kan? Tentu saja ya. Oke. Nah, di dalam penjara Yusuf bertemu dengan dua orang. Dua orang itu sebetulnya juga bekerja di istana Raja Firaun. Ya, yang satu adalah pengawas roti dan satunya itu pengawas minuman atau juru anggur atau juru minum. Yang pengawas roti tadi kita sebut juru roti. Mereka sering mengobrol dan tampak akrab ya. Nah, apa ya selanjutnya? Ya, suatu malam si juru roti dan si juru minum bermimpi. Mimpinya aneh. Sampai-sampai mereka bingung. Iki maksudnya apa ya? Artinya apa ya? Nah, besok paginya mereka bangun. Tapi bangun tuh badannya nggak seger gitu, tapi malah cembetut, murung, mukanya suntuk gitu. Gimana sih muka suntuk? Itu saat nggak boleh ngegame, pasti suntuk. Disuruh belajar, kadang-kadang juga mamah ki, ibu ki kosek toh. Gitu ya dek ya. Enggak ya, kalau adik-adik pasti hebat. Lalu Yusuf bertanya ya, kalian itu kenapa kok seperti itu merengut, nggak jelas gitu? Gini loh, kami itu mimpi tapi kok aneh sekali. Tolonglah kamu bantu kami untuk mengartikan mimpi ini. Nah, seperti kita tahu, Yusuf diberikan kemampuan oleh Allah untuk menafsirkan arti dari mimpi. Ya. Lalu Yusuf menjawab,
Dan jawabannya ini dapat kita baca dalam Kejadian 40 ayat 8. Bukankah Allah yang menafsirkannya? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Nah, oke, ya. Thank you Mas Bro Yusuf. Aku tak cerita, katanya gitu. Nah, lalu pertama yang menceritakan mimpinya itu adalah si juru minum. Dia bermimpi melihat 3 tangkai anggur, ya, pohon anggur lalu berbuah 3 tangkai, 3 buah, ini 1, 2, 3, dan sudah kelihatan matang itu ya, kan pasti enak rasanya itu. Lalu dia mengambil cawan, memerasnya, dan memberikannya atau mempersembahkannya kepada Firaun. Apa ya kira-kira artinya? Ya, nah, terlihat gembira, berarti artinya apa? Arti mimpi itu pasti bagus. Ya, Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru minum akan bebas dari penjara. Wah, mendengar apa yang dibilang Yusuf itu tadi, arti mimpinya tadi itu, si juru minum langsung, ya iya tenane. Wah, ya semoga benar ya Yusuf apa yang engkau katakan. Semoga dalam 3 hari aku akan bebas dan bekerja kembali di istana. Dia berkata seperti itu. Nah, namun Yusuf juga berkata seperti ini. Kamu nanti kalau kamu sudah bebas, tolong sampaikan kepada Firaun bahwa aku Yusuf itu tidak bersalah. Aku ini korban fitnah, jadi aku tidak pantas masuk penjara. Tolong sampaikan ini kepada Firaun, ya, jangan lupa. Oke, sip, baik, katanya gitu. Pasti aku sampaikan. Nah, kira-kira disampaikan nggak ya? Kita tunggu cerita selanjutnya nanti ya. Nah, sekarang tibalah waktunya si juru roti menceritakan mimpinya dan Yusuf nanti akan menafsirkannya. Dia bermimpi membawa 3 bakul yang berisi makanan, roti ya, roti. Tetapi apa yang terjadi? Roti-roti tersebut malah dimakan oleh burung-burung. Waduh, gimana ya ini? Ini mukanya udah sedih tuh. Dia perasaannya sudah tidak enak sekali karena mimpinya seperti itu. Nah, meskipun arti mimpi ini kurang baik, Yusuf tetap menyampaikannya. Jadi begini, arti mimpimu itu nanti dalam 3 hari kamu akan menerima hukuman yang berat sekali dari Firaun. Jadi kamu harus menerimanya. Mendengar apa yang dikatakan Yusuf, si juru roti mukanya langsung lemes ya, sedih. Seperti kalau kita kecewa karena sesuatu itu kan langsung toyo, tidak bersemangat seperti itu. Mukanya muram, mengernyitkan dahi gitu ya, gitu. Ya. Nah, ternyata benar saja. Dalam waktu 3 hari, apa yang diceritakan oleh Yusuf tadi, yang dikatakan Yusuf tadi terjadi. Jadi
3 hari kemudian Firaun mengadakan pesta ulang tahun. Waktu itu baru Firaun itu yang mengadakan pesta ulang tahun. Kalau sekarang kan banyak yang seperti adik-adik merayakan ulang tahun bersama-sama temannya. Dan di dalam pesta itu Firaun mengumumkan keputusannya mengenai 2 orang yang dia penjarakan tadi. Nah, yang pertama si juru minum dibebaskan, dibebaskan dan bekerja kembali di istana. Tetapi sayangnya si juru minum ini lupa akan janjinya untuk menyampaikan kebenaran tentang Yusuf. Karena dia terlampau bahagia, dia melupakan janjinya. Artinya apa adik-adik? Berarti si juru minum ini bukanlah orang yang taat, tidak setia, dan tidak peduli. Sangat berbeda dengan Yusuf ya. Yusuf sangat peduli, sangat perhatian. Nah, jadi jangan seperti juru minum ini. Jadilah seperti Yusuf yang selalu peduli dengan sekelilingnya. Dan si juru roti tadi memang mendapatkan hukuman yang berat dari Firaun. Nah, meskipun Yusuf telah dikhianati juga ya oleh siapa tadi? Juru minum ya, tidak disampaikan pesannya kepada Firaun. Yusuf tidak marah dan tetap setia kepada Allah dan malah semakin taat. Nah, itulah cerita Yusuf pada kali ini. Jadi dalam cerita ini kita bisa mempelajari setidaknya 3 hal adik-adik. Yang pertama, Yusuf selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Yang kedua, Yusuf selalu peduli kepada orang lain. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi dan kita lihat dari gambar-gambar, terlihat bahwa Yusuf memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga, Yusuf juga berani berbicara tentang kebenaran. Meskipun tadi ya hal buruk tentang apa yang akan terjadi mengenai si juru roti, Yusuf tetap mengatakannya apa adanya. Karena memang apa yang benar harus dikatakan benar, dan yang tidak benar juga harus dikatakan tidak benar. Jadi adik-adik semua, sebetulnya kita bisa menjadi seperti Yusuf yang selalu mengandalkan Tuhan. Jangan ragu, Tuhan akan selalu ada buat kita. Di saat kita membutuhkannya, Tuhan pun akan selalu tahu kebutuhan kita. Semakin kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan semakin memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Kiranya kita semua, adik-adik, Kak Lisa, dan semua orang dapat menjadikan Yusuf sebagai teladan dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari adik-adik, kita memberikan sedikit persembahan dengan memujikan beri syukur.
sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita doa syafaat. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesehatan pada kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, jauhkanlah dari virus corona ini ya Tuhan. Jadi kalau bangsa Indonesia bangsa yang sehat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan. Berkati persembahan kami, sucikan dan kuduskan ya Tuhan, supaya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga untuk berdoa untuk orang tua kami, berkati kedua orang tua kami yang setiap hari mencari nafkah untuk kami ya Tuhan. Berikan kesehatan selalu supaya mereka dapat terus mencari nafkah untuk kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk belajar untuk sekolah. Berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, berkati sekolah kami walaupun kami sekolah dari jarak yang jauh. Engkau berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendapat ilmu yang dapat berguna bagi masa depannya kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Hari ini mari kita pujikan jalan serta Yesus.